ini tidak hadir? Lihat. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Kita doakan bersama ya, semoga cepat sembuh. Amin. Sekarang semuanya berdiri ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Siapa bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang ibu mau kalian memperhatikan benda di sekitar kalian. Coba kalian lihat benda apa saja yang terlihat terang atau mengeluarkan cahaya. Lampu, matahari, senter. Bagus, sekarang coba sebutkan lagi mana benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Matahari. Betul, sama Senter. lampu. Kalau benda-benda itu tidak ada, apa yang terjadi? Gelap. Betul. Dan tidak bisa melihat. Jadi, kita membutuhkan cahaya untuk bisa Melihat. Betul. Sekarang kita masuk ke materi ya. Dari kegiatan tadi, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dan membuktikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Sebelum kita melakukan percobaan, kita pahami dulu ya. Cahaya adalah energi yang dapat kita lihat dan membantu kita melihat benda di sekitar. Lanjut ke materi ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Tadi kita sudah melihat benda yang bercahaya. Cahaya adalah energi yang dapat kita lihat dan membantu kita melihat benda di sekitar. Coba sebutkan lagi contoh sumber cahaya. Lampu, matahari, senter. Bagus sekali. Nah, cahaya memiliki beberapa sifat. Ada 3 sifat cahaya yang akan kita pelajari hari ini.
pertama ada cahaya menembus lurus. Yang kedua ada cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang kita akan membuktikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan ya. Percobaan yang pertama yaitu kita akan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kita siapkan dulu ya. Sekarang kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Ini ada karton yang berlubang sama senter. Sekarang kalian perhatikan, Ibu menyalakan senter dan arahkan ke lubang kardus. Bagaimana yang kalian lihat? Lurus. Nah, anak-anak duduk dulu. Ibu jelaskan ya. Nah, anak-anak, dari percobaan tadi kita melihat bahwa cahaya dari sinar bergerak lurus ke depan. Cahaya tersebut tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus, yaitu cahaya yang bergerak dalam satu arah garis lurus selama tidak ada benda yang menghalangi. Jika ada benda yang menghalangi, cahaya akan terlihat atau membentuk bayangan. Contohnya seperti sinar matahari yang masuk melihat jendela. Jadi dapat kita simpulkan percobaan pertama adalah cahaya Senter. itu tadi cahaya apa ini yang pertama? Cahaya lurus. Ya, jadi dapat kita simpulkan percobaan pertama cahaya merambat lurus. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua ya. Percobaan kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan kedua kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kita siapkan dulu alatnya. Ada senter sama kaca. Oke. Sekarang perhatikan Ibu ya. Ibu akan menyalakan senter dan arahkan ke cermin. Gimana ini, memantul apa tidak? Memantul. Nah, anak-anak, dari percobaan tadi kita melihat bahwa cahaya mengenai cermin kembali atau berubah arah. Cahaya tersebut tidak terus lurus tetapi dipantulkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan, yaitu cahaya yang akan memantul ketika mengenai permukaan benda yang halus dan mengkilat. Semakin lurus permukaan benda, maka pantulan cahaya akan semakin jelas. Contohnya adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari dan spion kendaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ketiga kita akan membuktikan cahaya yang dapat dibiaskan. Kita siapkan dulu alat-alatnya, yaitu ada air sama pensil. Apa yang terjadi pada pensil tersebut? Bengkok seperti patah. Nah, anak-anak, padahal pensil tersebut sebenarnya lurus ya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan, yaitu cahaya berubah arah saat melewati dua zat yang berbeda. Misalnya dari udara ke air. Perubahan arah cahaya inilah yang membuat pensil terlihat bengkok. Contohnya adalah pensil dalam air atau dasar kolam yang terlihat lebih datar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Cahaya di senter bergerak bagaimana? Lurus. Ya. Selanjutnya pensil dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok itu karena
jika cahaya mengenai cermin, apa yang terjadi? Dipantulkan. Bagus sekali, kalian sudah memahami materi hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Senang. Apakah percobaan sudah dipahami?